bandara dan beberapa saat kemudian utusan Bahlil meminta perwakilan massa untuk bertemu. Namun saat massa hendak masuk ke ruang terminal, Bahlil malah keluar lewat pintu belakang sekitar pukul 7:02 waktu Indonesia bagian timur. Ini tindakan Bahlil itu yang kemudian membuat massa marah dan kecewa dan kemudian mereka merangsek masuk sambil berteriak-teriak gitu ya. Bahlil Lahadalia hari ini menipu rakyat Indonesia dan sembunyi dari massa lewat pintu belakang bandara di Sorong. Ini teriak salah satu pemuda adat Raja Ampat, Uno Klawen. Dan Uno itu menjelaskan bahwa di Raja Ampat itu ada 4 perusahaan tambang nikel yang beroperasi. Karena itu ngapa kemudian Bahlil itu hanya terkesan ingin menindak satu perusahaan saja, yakni dan itu perusahaannya milik BUMN ya, anak usaha milik PT Antam, Aneka Tambang. Nah, menurut Uno, ini Bahlil hanya menyebut PT GAK Nikel yang akan ditutup sementara. Namun selain PT GAK itu kan ada PT KW Sejahtera Mining, PT Anugerah Surya Pratama dan PT Mulya Raimon Perkasa yang juga sudah beroperasi. Karena itu mereka mendesak pemerintah itu bertindak tegas agar sistem di Raja Ampat tidak rusak akibat tambang nikel. Menurut para pengunjuk rasa itu, pembangunan tidak semestinya merusak lingkungan. Kami sebagai anak adat Raja Ampat meminta agar jangan tutup mata dengan permainan elit pusat. Alam kami dirusak dan dirampok atas nama pembangunan oleh negara. Pernyataan dan tindakan Bahlil yang hanya menindak PT GAK itu juga dikritik oleh Manusia Merdeka Said Didu. Dia heran mengapa Bahlil kok hanya menyebut perusahaan milik BUMN yang beroperasi di Raja Ampat. Karena padahal dia tahu sendiri ada, bahkan salah satu sembilan naga gitu kata Said itu yang punya juga tambang di Raja Ampat itu. Makanya dia mempertanyakan melalui cuitan di akun X-nya, ini kesannya kok Bahlil ini sentimen gitu dengan BUMN ini ya, perusahaan-perusahaan BUMN, sementara swasta malah nggak dipersoalkan sama sekali gitu. Ini jadi pertanyaan buat Said Didu, apa karena ini adalah milik kawan-kawannya Bahlil gitu kata Said Didu. Apalagi konsesi lahan milik PT GAK, anak perusahaan Antam itu lokasinya cukup jauh dari kawasan wisata Geopark Raja Ampat. Siapa 9 naga yang punya tambang di Raja Ampat ini? Said Didu tidak menyebutkannya. Tapi ini saya baca di cherry.id, Sekretaris Center of Energy and Resources atau Cherry Indonesia, Hengki Supriyadi menyebut pemilik Pantai Indah Kapuk Aguan itu juga punya tambang di Raja Ampat. Ini dari penelusurannya di AHU, Kementerian Hukum ya, Kementerian Kehakiman, itu nama mantan Menteri Kelautan Freddy Numberi itu ternyata menjadi salah satu pemilik izin tambang nikel di pulau-pulau kecil di Kabupaten Raja Ampat ini. Freddy yang juga pernah menjabat sebagai Gubernur Irian Jaya itu tercantum sebagai Direktur Utama PT KW Sejahtera Mining, tadi yang disebut juga ya sebelumnya oleh aktivis tadi. Tidak hanya itu, nama Aliana Fialijaya, nama ini muncul juga ya di Pantai Indah Kapuk, juga tercantum sebagai Komisaris Utama PT KW Sejahtera Mining. Nama terakhir ini kan sering disebut-sebut sebagai tangan kanan dari Sugianto Kusuma alias Aguan, pemilik Agung Sedayu Group. Ini Hengki Seprihadi, namanya yang benar Hengki Seprihadi ya, Sekretaris Cherry. Data itu dia peroleh dari penelusuran data resmi di AHU Kementerian Hukum dan HAM RI. Pada akte notaris PT KW Sejahtera Mining tanggal 2 Februari 2021 juga muncul nama Nono Sampono sebagai Komisaris Utama perusahaan. Nono ini sudah tidak asing di jajaran elit nasional karena dia pernah menjabat sebagai anggota DPD RI periode 2019-2024, pernah menjadi Komandan Korps Marinir, dan juga pernah menjadi Komandan Pas Pampres. Ya. Nama Freddy Numberi dan Nono Sampono ini kan juga muncul dalam sengkarut pagar laut di kawasan Tangerang Utara, Banten ya. Keduanya itu tercantum sebagai petinggi di PT Pantai Indah Kapuk II dan anak usaha yang dimiliki oleh Aguan. Jadi kalau nama mereka yang di sana yang muncul di Raja Ampat ya berarti Aguan itu tidak hanya main di kawasan Tangerang Utara tapi juga di Raja Ampat. Hanya itu rupanya ini yang dimaksud oleh Said Didu. Kenapa kok hanya yang diungkap ke publik oleh Bahlil hanya perusahaan BUMN? Tidak bertemu dengan para pengunjuk rasa, Bahlil rupanya kemudian meneruskan kunjungannya itu ke lokasi ya. Dia yang dikunjungi kok juga dengan PT GAK juga ini ya, yang saya baca ya. Dia katanya ke sana untuk melihat situasi operasi tambang dan menindaklanjuti keresahan publik atas dampak pertambangan terhadap kawasan wisata di Raja Ampat. Saya datang ke sini untuk mengecek langsung aja kepada seluruh masyarakat dan saya juga melihat secara objektif apa sebenarnya yang terjadi dan hasilnya nanti dicek oleh tim saya. Itu maksudnya inspektur tambang. Itu kata Bahlil dalam keterangannya hari ini ya, hari Sabtu tanggal 7 Juni 2025. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian SDM Triwinarno yang hari ini mendampingi Bahlil menyatakan hasil tinjauan menunjukkan tidak ditemukan masalah di wilayah tambang tersebut. Kita lihat juga dari posisi atas tadi bahwa sedimentasi di area pesisir juga tidak ada. Jadi overall ini sebetulnya tambang ini mungkin banyak yang terlibat ya bisa jadi, tetapi kalau PDI nggak bisa kita tarik ke sana. Ya pasti terlibat lah. Yang hal-hal proyek besar mah ini kan tidak mungkin cuman
tunggal yang bekerja, pasti gerup lah. Ya, itu. Tapi tidak bisa kita kalau kita mau tarik ke partainya, tidak bisa. Partai tidak bisa berbisnis. Iya, partai yang memang nggak bisa, tapi oknum-oknum yang menjalankan di dalam daerah partai itu orang-orangnya, Ya, kan nggak mungkin nggak. nah itu. Halo Bang Darman, apa kabar? Baik, baik, baik. Masih masih di Bengkulu. Masih ya. Hmm. Udah mulai jualan. Ya, pindah ke Jepang. Jangan jualan jasa melulu. Lebih baik jual barang, Bang. Ya, Kau jual jasa jadi buruh ujung-ujungnya kita. jual botol ya bagusnya. Ya nggak usah malu-malu ini. Putra Rejang juga malu-malu. Kalau Jokowi omongkan Jokowi, apa pula malu-malu? Iya, kalau posisi kita ini kan sebagai rakyat punya idola masing-masing lah kak, ya dak? Iya, masalah itu jangan malu-malu. Kalau Jokowi yang terlibat, omongan aja Jokowi. Ah, belum bisa dipastikan juga itu. Terlibatnya tunggu di pengadilan. Semua itu kan proses pengadilan. Manu ngomongkan tidak kapalnya aja, kapal satunya aja Jokowi Mahakam, satunya Dewi Ariana. Nah, dua orang itu suami istri punya kapal itu. Gimana ceritanya? Kan yang menentukan salah benar itu kan pengadilan kak. Yang menentukan benar salah itu kan pihak pengadilan, bukan ibaratnya kita sebagai masyarakat ini yang menentukannya. Lah masyarakat itu bisa juga menilai. Kalau salah dan benar itu masyarakat juga kan bisa menilai. Iya, tapi kan kita kan berjalan berdasarkan hukum yang berlaku, Kak. Itu ya. Jadi hukum yang mana yang masih bisa kau percaya hari ini? Ya, sebagai rakyat Indonesia kan harus percaya sama hukum yang ada di Indonesia lah, Pak. Sekarang kalau kau percaya, kenapa orang daerah kau sekarang teriak-teriak tentang putusan yang cacat, ya, putusan anak sekolah yang cacat, ya di Lebong itu, ya, di Rejang itu, anak sekolah yang cacat, cuman dihukum bersihkan masjid. Kenapa sekarang teriak-teriak orang-orang? Itu hasil putusan pengadilan. Hah? Gimana kau nanggapin? Itu daerah kau. Jangan-jangan sana kau tuh yang korban yang mana? Enggak, aku lahirnya di Palembang. Nah, dari kecilnya aku di sini, cuman ibaratnya mama aku aja orang sana kak, keturunan, tapi bukan orang sana asli Jawa, jadi aku kurang tahu juga itu. Lah sekarang orang itu lagi teriak loh sekarang, ngomongkan hukum tidak adil. Aku nggak tahu informasi Bengkulu. Aku cari informasi itu, jangan hanya di informasi yang hanya untuk yang yang lain juga kau tak cari dulu. Itu kejadian Rejang Lebong itu sangat menyedihkan. Ya, anaknya sampai cacat lumpuh, anak sekolah. Di anaknya teman ya, 4 orang atau 3 orang itu hanya dihukum apa membersihkan masjid. Aku bukan asli orang situ kak.
Nah kalau kau bukan Nah, asli ini orang situ, kau copot nama Rejang itu. Tidak usah kau bawa-bawa nama daerah orang. ya ini kan nama aku ini. Putra Rejang ini kan aku kan putra. Rejang kan memang inilah nama aku. Masa mau diganti? Rejang itu kan nama daerah. Aku dari lahir ini namanya gimana mau diganti? Tidak, Rejang itu nama daerah. Nama kau apa? Hah? Ya Putra Namanya Rejang. Nama aku ini. Ini nama aku asli. Putra Rejang. Iya, Putra Rejang ini nama aku asli. Nama di KTP. Iya, nama di KTP. Nah sekarang berarti kau kan anak Rejang. Makanya dinamakan Putra Rejang. Aduh. Mau gimana aku mau ganti nama aku? Tidak, iyalah berarti kau kan anak-anak Rejang kau kan itu. Kalau dari nenek moyang aku tidak tahu juga orang tua yang ngasih nama ini. Nah kau tanyakan, tidak kan mungkin Rejang itu tidak, itu nama daerah itu. Ya, Nama daerah atau suku pula, atau suku Rejang. mana tahu itu masalah nama ibaratnya. Makanya kau tanya. Itu loh, biar kau tahu. Itu. Kalau kau tidak mau menatai itu, berarti kau rubah nama. Itu jangan. Nggak bisa lah nama dari lahir ya Ya bisa Putra. dirubah. Jangan bawa nama daerah tuh. Kalau kau tidak mengakui daerahmu, gitu loh. Kau tanya dulu dengan orang tua. Nenek kau asalnya dari mana? Mungkin dari Rejang. Jadi kau tuh tidak melupakan asal usul berarti. Nenek itu kalau nenek Ini ada usul itu karena ada asal. Itu perlu kau pelajari silsilah. Jangan sampai nanti kau balik. enggak kak gini kak nenek Betawi. Nah, kawin sama orang Belitung. Nah, bapak aku orang Belitung, orang Bangka Belitung. Kakek kau, Mama aku Palembang. kakek kau orang mana? Nah, kalau kakek aslinya aku tidak tahu aslinya lagi, tapi mama aku ini Palembang. Iyo, kalau masalah pindah-pindah itu biasa gitu. Ini banyak yang merantau-merantau. Cuman itu Rejang, itu nama daerah kau gitu. Tahu nggak? Coba kau tanya lagi lah. Bagus, selamat malam. Selamat malam Bang Mantau. Selamat malam, Bang. Gimana nih berita-beritanya nih? Ya, masih berkecambuk di pariwisata dulu kalau saya. Saya kalau wisata-wisata yang udah bagus, sudah rapi, tinggal menambahkan fasilitas-fasilitasnya malah dirusak. Ini apalagi yang kita bisa banggakan nanti, Bang? Atau yang kita bisa banggakan? Lihat berita ini kayaknya makin geram sama orang satu ini ya. Ngeri saya, Bang. Benar. Iya, masalah satu belum selesai, nongol lagi. Rumahnya udah dirusak nanti, Bang. Apalagi yang bisa kita banggakan di mata dunia? Coba. Iya. Masalah PIK belum kelar, ini ada lagi. Ya, betul Bang Gus ya. Iya, oknumnya komandannya satu orang itu aja bisa. Sumber mata airnya, kerannya di situ semua ya, Bang ya. Iya. Apalagi ini beritanya ada nikel keluar,
ekspor nggak ada. Iya. Jadi kemana larinya, Bang ya? Nah iya. Begitu Berarti dicek nggak masuk pendapatan negara itu, Bang, berarti, Bang? nggak masuk. Ini penyelundupan nih. Ini harusnya otaknya itu benar-benar harus digantung itu. Ya, wajar, makanya aku bilang tadi, kalau kita katanya ini hasilnya untuk negara juga. Nah sekarang pajak kita semuanya naik juga kok. Jadi hasil mana hasilnya? Itu kadang kan bingung saya. Kalau memang ada hasilnya, kenapa sih selalu naikin pajak? Kalau memang ada hasil, ngambilin keruk. Kalau enggak itu udah kerukin aja semua. Pajak rakyatnya jangan dipajakin lagi. Bumi udah dikeruk-keruk semua. Kapal pengangkut itu nama suami istri itu. Suami istri, Bang. Jokowi makam dengan Dewi Iriana. Iya. Udah itu. Ya orang dua itu pelakunya itu harusnya benar-benar tergantung di mana sih itu orang dua itu. Udah. Jadi kita ini akhirnya persoalan ditimbulkan dari era ini semua ya sekarang ya. Pak SBY 10 tahun hanya cuman mangkrak bangunan aja, kok nggak ada terlalu persoalan lainnya. Mangkraknya cuma mangkrak Hambalang doang itu kan. Iya. Ya karena udah habis waktu dia juga kan, kira-kira seperti itu, belum habis. Ya berarti kontraktornya juga. Cuman sebatas itu. Itu pun ributnya luar biasa kemarin kan. Ini